Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin, mahasiswa PPG Batch 1 UIN Salatiga tahun 2024. NIM saya 27030240255. Berikut adalah video uji kinerja saya yang saya ambil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat menikmati. Selamat pagi. Pagi. Allah Akbar itu ya. Sekali lagi kompak. Semangat pagi. Pagi. Allah Akbar. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya memimpin doa. Singkat berdoa. Disilahkan maupun ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya Pak Takin absen dulu ya. Kelas Jenderal Sudirman. Yang tidak hadir hari ini siapa? Arina, Yazid. Oke, Arina, Yazid, Messi. Berarti 3 orang yang hadir ya? Oke, terima kasih. Semoga kita doakan yang nggak hadir juga diberi kesehatan, berkah bagaimana kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Perhatikan ke depan. Ini ada kalimat apa? Saya membaca. Dibaca keras bareng. 1, 2, 3. Artinya barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan mencapai tujuannya. Jadi kalau kita ini bersungguh-sungguh, semangat, akan sampai tujuannya. Kalian ke sekolah ini tujuannya apa? Belajar. Jadi kalau sungguh-sungguh, semangat, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi generasi unggul, cerdas, dan Qur'ani. Amin. Amin. Jadi kalian semuanya ini harus sungguh-sungguh semangat. Karena nanti tahun 2045 generasi kalian ini akan jadi pemimpin semuanya. Jadi pemimpin bangsa Indonesia. Pak Takin akan menjadi yang dipimpin karena usianya sudah berbeda dengan sekarang. Dan 2045 berarti kalian yang akan tampil jadi seorang pemimpin. Maka dari sekarang siapkan dengan sungguh-sungguh manjadawa jada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, akan mencapai tujuannya. Ya, semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, masih konsentrasi. Jadi intinya mari kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita bersungguh-sungguh akan mendapat hasilnya. Orang itu kalau hidup itu seperti kalau komputer ya. Komputer itu kalau ditulis saya hebat itu di print tulisannya apa? Tulisannya juga saya hebat. Tapi kalau di dalamnya tulisannya apa ya sesuai itu di dalamnya. Maka supaya kita menjadi hebat, jadi kuat, jadi pintar, jadi cerdas, Bestotan Velimi wa Bestotan Velisism, maka kita harus sungguh-sungguh, harus semangat totalitas belajar yang sungguh-sungguh. Manjada wa jada. Oke, paham ya? Terus ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Menguatkan akhlak, membangun keberadaan ikhlas pada masa remaja. Nah ini kemarin kita sudah pelajari ini. Nanti kita akan sambung pelajaran yang berikutnya. Yang intinya mari kita jadi remaja ya
remaja yang ikhlas. Artinya ketika kita remaja ikhlas, belajar ya sungguh-sungguh, membantu orang tua ya dengan ikhlas, semuanya dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi tadi apa manjada wajada. Paham? Paham? Understand? Understood ya. Oke. Understand? Understood. Oke. Nah ini adalah target pembelajarannya. Nanti diharapkan kalian dapat atau memperoleh pemahaman dan keterampilan yang melalui dalam ibadah sholat fardu dan sholat sunnah sesuai dengan himpunan Tarjih Muhammadiyah. Karena kita sekolahnya di Muhammadiyah, maka sholatnya diupayakan sesuai Tarjih Muhammadiyah, ya. Tidak sebagai tidak yang lainnya, maka harus sesuai Tarjih Muhammadiyah. Ini harus kita pelajari bersama-sama. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Ya, sip. Terima kasih, semangat ya. Tidak ada yang ngantuk ya. Jam pertama kalau yang ngantuk nggak ada. Oke. Itu targetnya. Kemudian ini apa? Pentingnya kompetensi ini sehingga dengan belajar kita nanti bisa menjelaskan cara pelaksanaan sholat fardu, sholat sunnah sesuai dengan himpunan Tarjih Muhammadiyah, melafalkan bacaan sholat fardu dan sholat sunnah sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah dan bisa mempraktekkan ibadah sholat fardu dan sholat sunnah sesuai Tarjih Muhammadiyah. Jadi bacaannya, gerakannya semuanya sudah benar sesuai Tarjih Muhammadiyah. Tarjih itu artinya kuat. Jadi bacaan-bacaan sholat kita yang kita baca, yang kita kerjakan itu kuat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ya. Oke, sebelum ke berikutnya ini ada tes dulu. Siapkan alat tulisnya, nanti tinggal menyentang saja. Sudah dapat semuanya ya, silakan dikerjakan atas nama dan kelasnya. Sudah bisa dikumpulkan? Ya. Baik, terima kasih. Nah, dari tes diagnostik ini sudah terlihat jelas bagaimana pengalaman belajar tentang sholat. Maka kita akan masuk ke orientasi dan nanti permasalahan tentang sholat. Ya, kita simak dulu. Perhatikan ke depan pengertian sholat. Coba Nabil dibacakan pengertian sholat yang keras. Secara bahasa, sholat adalah doa. Secara istilah, sholat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, terima kasih. Jadi sholat itu bacaan gerakannya sudah khusus. Sebagaimana diajarkan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Dan sholat ini harus mengikuti Rasulullah. Jadi gerakannya, ucapannya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ketika Nabi Muhammad sholat, kita tahu bahwa ketika ayat pertama itu takbiratul ihram baca apa? Takbiratul ihram bacanya apa?
Allahu Akbar. Ya, itu ya kita mengucapkan itu. Tidak ada yang lain. Jadi ucapannya, bacaannya, gerakannya semuanya sesuai Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat ini sangat penting. Halo? Halo? Ya, sholat ini penting. Maka kita harus perbaiki sholat kita. Ya, karena ada hadis awwalu mayuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di akhirat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya. Tapi kalau sholatnya itu tidak bagus alias jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Maka sholat ini sangat penting. Sholat ini menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah merupakan tiang agama. Maka sholatnya kita harus diperbaiki terus, dijaga terus, tidak ada yang bolong-bolong. Semuanya tadi sudah sholat semuanya subuh. Nanti ada sholat duha. Ini kita jaga terus untuk apa? Ya, untuk memperbaiki akhlak kita sehingga dengan kita sholat itu akhlak kita baik. Karena inna sholata sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada dalil. Pak Taqi bacakan, mohon disimak dengan benar, diperhatikan ya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang mukmin. Jadi sholat ini juga, kalau lihat ayat ini kita dan jadi orang-orang disiplin karena sholatnya tertib. Ya, sholat itu jamnya sudah ditentukan. Waktu duhur kapan dilaksanakan sholat duhur? Siang hari ya, ketika bayangan matahari itu sudah sedikit. Kemudian ketika sholat asar, ketika bayangan benda sudah melebihi bendanya. Kalau waktu maghrib itu ketika ada awan merah. Kalau sore itu kan ada awannya bisa berubah ya, ada merah. Kemudian kalau isya itu awannya sudah berubah jadi putih lagi. Kalau subuh nanti terbit fajar shadiq. Tapi sebelum ada fajar shadiq itu ada fajar kadzib. Kelihatannya sudah mau pagi tapi gelap lagi, itu namanya fajar kadzib. Maka yang setelah subuh itu namanya fajar shadiq. Paham? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk saku. Nah, konsentrasi. Pak lagi nyebutnya tepuk saku. Oke. Selanjutnya. Ini ya, ini ada ayat dan hadis juga yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasulnya agar kamu dirahmati. Jadi waqimus sholata wa zakata wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Ini kemudian hadisnya bahwa Islam itu dibangun atas 5, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menjaga zakat, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Ini hadisnya tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Sholat sehari semalam ada berapa rakaat? Ada berapa waktu? 5. Berapa? Sholat sehari semalam ada berapa waktu yang wajib? 5. Untuk ya kita sholat wajibnya hanya 5. Mohon bisa diperhatikan semuanya ya, sehingga nanti kita jadi orang yang momen yang bagus, momen yang beneran. Selanjutnya, ini syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada berapa itu? Yang pertama apa? Agamanya Islam. Jadi yang wajib sholat itu orang Islam. Yang kedua apa? Telah balik. Balik itu artinya sudah sampai umurnya, sudah tahu mana yang cantik, mana yang ganteng ya. Sudah ada yang laki-laki ihtilam, mimpi biasa, yang perempuan haid.
kemudian suci dari haid dan nifas, itu kemudian sah sholat, suci dari hadas dan hadas kecil, hadas besar dan kecil, menutup aurat, badan, pakaian, dan tempat sholat, bersih dari segala macam najis, menghadap kiblat, serta mengetahui waktu masuknya sholat. Ini tentang syarat sah wajib dan syarat sah wajib dan syarat sahnya sholat. Nah, kadang permasalahan ini gini ya, ada yang belum paham begitu tentang bacaan sholat. Kadang assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmah itu tertukar dengan yang sesudahnya itu, maka ini atau sholawatnya balik-balik, ini berarti bukan belum paham. Maka kita belajar ini supaya paham, supaya kita akan menjadi orang yang beriman, yang mukmin, yang bagus. Untuk itu Pak Takin akan bagi kelompok sehingga nanti bisa berdiskusi. Pak Takin pertama bagi kelompok dulu ya. Setuju? Oke. Ini biar mudah, ini baris putra 1, 2 ini satu kelompok. Baris 3 dan 4 jadi kelompok 2. Yang putri ini 1, 2 ini kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3, 4 ini kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 5. Paham? Paham? Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya berarti Pak Takin akan membagikan ini nanti yang rubik yang didiskusikan, kemudian sama kertas asturo ini nanti untuk menempel, dan nanti alat bantunya bisa menggunakan handphone kalian masing-masing yang kalian bawa, nanti Pak Takin bagikan ya. Jadi nanti siapkan alatnya, gunting dan lemnya ya. Ini ada berdiri saat sholat, nanti yang dibaca apa, ini takbiratul ihram yang dibaca apa, ini sudah ada semuanya. Tinggal nanti yang di belakang yang halaman ke 3 dan 4, nah ini dipotong, ditempelkan di sesuai gerakan baca, gerakan sholatnya di sini. Paham? Oke. Kelompok 1. Siapkan alat ya, gunting sama lem. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Kelompok 3. Warna kuning. Bagian warna kuning. Dipotong dan dipotong, ditempel itu ya. Disesuaikan bacaan dan gerakan sholatnya. Nah, bacaan dan gerakan sholatnya disesuaikan. Ini apa yang siapa? Diambil masuk ke depan. Oh, belakangnya ya. Ini apa ya siapa? Ini apa ya siapa? Ini siapa? HP-nya siapa? Judulnya yang baik, kondisikan yang bagus. Ini apanya siapa? Kursinya dibeneran dulu. Oke, silahkan dikerjakan. Itu ada gambar gerakan sholat, kemudian ada bacaan sholat. Itu dipotong, disesuaikan dengan bacaan dan gerakan sholat, ditempel di kertas asturo itu. Paham?
bisa menggunakan sumber belajar kalian, yaitu HP kalian, bisa mencari bacaan dan gerakan sholat sesuai tarjih Muhammadiyah, cluenya itu. Oke, silakan. Dikontek lagi nggak ya Pak? Aku nggak bawa buku. Dicari dulu, dilihat dulu, dipahami ya, sehingga betul semuanya. Berdiri Mbak, berdiri Mbak. Ya. Udah kok rusak ya? Bentar. Yo. Jadi ketika dipotong terus ini ditanam di sini. Tidak sesuai bacaannya. Kita tegak menghadap kiblat dekat kayak gini. Ya. Urut itu dua apa. Tiga. Terus yang kedua. Oke, terasa HP-nya kan sudah selesai. Saya dibagi dulu, dikumpulkan lagi HP-nya. Sudah? Belum? Kalau belum berarti nanti kumpulkannya. Sudah ada yang selesai? Lima menit lagi ya. Harus disesuaikan urutannya dan juga bacaannya. Lima menit lagi ya.
Agar di situsnya ada ketemu. Oke. Tiga menit lagi ya. Gak ada kendala toh, bisa semua toh. Sudah berapa persen? 10. Segera ya. Ayo kerjakan dulu. Selesai. Pelan-pelan. Oke, sambil finishing, HP dikumpulkan. Nanti pas pulang diambil, Pak. Iya, nanti pembagiannya saat pulang diambil di mejanya Pak Takin. Yang tadi pinjam gunting di Pak Takin sama? Sudah selesai semuanya? Belum? Oke. 2 menit lagi ya. Untuk sampahnya disimpan dulu, dibuangnya saat nanti istirahat. Sampahnya disimpan dulu aja ya. Di Astronya dikasih nama-nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya dicantumkan semuanya. Mas Ben ya, Itu masih ada tuh jadi.
Bacaan salat. Bukan. Oh iya nih. Salam. Tahiyatullah salat. Udah jelas gitu sudah. Enggak salah. Mbak. Sudah. Kelompok Vanil sudah. Kelompok Janeta sudah? Belum. 1 menit lagi. Kelompoknya siapa lagi? Ya sudah jadi kelompoknya sudah jadi. Bisa ditunjukkan ke Pak Takin. Nah, dilihatkan ini. Ya, sip. Masih. Sudah jadi juga. Tunjukkan ke Pak Takin. Oke. Terima kasih. Sudah ya presentasi ya. Oke, kita presentasikan kalau sudah. Kita selesaikan dulu ini. Ayo, presentasi dulu. Sampahnya ditaruh di bawah dulu. Taruh di laci saya. Oke. Mohon kelompoknya kelompok 5 Nawang bisa membacakan hasil diskusinya. Saya berdiri, diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang gerakan sholat. Yang pertama, berdiri tegak dengan menghadap kiblat dan berniat sholat. Yang kedua, membaca bacaan takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah takbir membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan ayat Al-Quran. Yang keempat, bacaan rukuk, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kelima, bacaan iktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yang keenam, bacaan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang ketujuh, bacaan duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang kedelapan, bacaan tasyahud, At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang terakhir, bacaan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Presentasi dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Jadi itu tadi yang sudah dipresentasikan kelompok 5, bacaan sholat itu sudah bagus, semuanya sudah bagus semuanya, dan semuanya sudah presentasi. Selanjutnya kita analisis bahwa bacaan gerakan sholat yang kalian diskusikan semuanya sudah tepat, sudah sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya ini ada kita game ranking ya.
Nah, game ranking. Silakan kalian mengambil satu kertas begini. Nanti ditulis benar dan salah. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah siap? Semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sika, berdiri. Sudah bawa kertas begini ya. Nomor 1, siap. Takbir dibaca saat awal sholat. Benar atau salah? Oke, benar. Nomor 2, doa iftitah dibaca setelah Al-Fatihah. Salah atau benar? Nah, itu duduk yang benar. Ya, duduk. Berikutnya, nomor 3. Allahu Akbar adalah bacaan tasbih. Yang sudah duduk nggak usah jawab. Yang nomor 4, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Yang nomor 5, halo, ini nomor 5 terakhir. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Oke. Oke. Ar-Rahman Maha. Oke. Ar-Rahman Maha Pengasih. Oke. Tepuk tangan untuk Nabil yang masih benar terus. Ada tes sekali lagi sebelum kita tutup. Siapkan alat tulisnya. Sudah selesai semuanya? Oke, yang selesai bisa dikumpulkan. Dikumpulkan. Baik, terima kasih. Jadi intinya setelah diskusi ini semuanya tadi sudah tercermin, kalian semuanya sudah paham, mengetahui bacaan dan gerakan sholat sesuai tarjih Muhammadiyah. Harapannya kalian semuanya nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sholat kita semakin sesuai dengan Rasulullah SAW. Kita doakan semoga kalian menjadi generasi unggul cerdas dan ini, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.